Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Pribadi yang kuat. Adam dan Naya beriringan saat menuju pavilion. Adam bilang pada Naya jika dia tidur di pavilion juga. Ada batas pagar untuk pavilion wanita dan pria. Dulunya ini adalah rumah kedua orang tua Adam, rumah utama yang sudah dirombak besar-besaran karena kondisi Adam. Bangunan 2 lantai itu diruntuhkan, kemudian dibangun lagi, dibuat sesuai kebutuhan Adam yang menggunakan kursi roda. Memang pavilion pria itu benar adanya, hanya saja Adam tidak tahu apakah layak ditiduri atau tidak. Karena sudah terlanjur berbohong akibatnya akan menjadikan kesusahan untuk Adam sendiri. Nai tidak tahu jika Mas Adam juga tinggal di pavilion, tutur Naya sambil menoleh pada Adam. Sejak kamu datang memang Pak Benny sedang sangat sibuk di kantor, kadang aku juga tidak sempat pulang dan tidur di kantor. Adam tahu saat ini Naya memperhatikannya. Diam-diam Adam merasa malu sekali. Siapa yang membawamu kerja ke sini? Tanya Adam. Namanya Mbak Tanti, orang yang aku tumpangi tinggal bersama kedua orang tuaku. Mbak Tanti bertemu dengan Ibu Nirmala di bis. Mereka banyak bercerita juga tentang Bu Nirmala yang cari orang untuk menggantikan pekerjaannya di sini. Kakakmu mengizinkan? Adam bertanya lagi. Naya menggeleng. Tidak. Mengapa kamu nekat bekerja di luar pulau? Sepertinya Adam belum puas bertanya. Terus terang, Naya tertarik karena gajinya besar. Kami sedang membutuhkan banyak uang. Bapak sempat masuk rumah sakit. Dan saya punya banyak hutang pada Mbak Tanti. Maaf, Nay. Apa kamu tulang punggung keluarga? Naya tersenyum tipis dan membuka pagar papatas dulu sebelum menjawabnya. Naya hanya berupaya sebisa mungkin untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tua Nay, Mas Adam. Kedua orang tuamu beruntung memiliki putri sepertimu, puji Adam. Adam tersentuh dengan kata-kata Naya. Naya memang selalu berpikir bahwa yang terjadi dalam hidup itu hanya perlu dijalani. Beratap tidak akan mendapat apa-apa selain menyiksa diri sendiri. Kalau dijalani dengan bersyukur, hidup itu adil, Mas Adam, ucap Naya yang membuat Adam menatapnya kembali. Ada kesulitan, ada pula jalan keluar. Kalau tidak kepepet karena banyak hutang, mungkin Nai tidak mungkin menginjakan kaki di Palangkaraya dan bertemu dengan Mas Adam lagi. Kamu benar, Adam tersenyum. Bapak, Ibu sudah tua, berat sebenarnya meninggalkan mereka sejauh ini. Kakak-kakak Naya sudah berumah tangga semua. Mereka sibuk dengan keluarga yang masing-masing. Bapak dan Ibu hanya punya Naya, dan kini kami berjauhan. Cerita Naya, mata gadis itu berkaca-kaca, karena setiap malam Naya terus mendengar tangisan bapaknya yang rindu padanya. Pria yang menjadi cinta pertama Naya itu sedang merasa sangat bersalah pada bungsunya. Hati Adam teriris, ternyata Naya juga memiliki ujian yang berat, tetapi wanita muda itu bisa menghadapinya dengan berani dan pantang menyerah. Adam ingin menyelami hati Naya. Naya sungguh berbeda dari wanita yang dulu pernah ada. Penderitaan telah menempanya menjadi pribadi yang kuat. Kamu tidak malu bergaul dengan pria berkursi roda? Goda Adam berusaha mencairkan suasana. Naya tertawa kecil. Adam menoleh, tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menikmati lesung pipi yang semakin cekung ke dalam dari kedua pipi Naya. Untuk apa Naya malu? Kalau Mas Adam sendiri, apa tidak risih bergaul sama cewek dusun kayak Naya? Adam spontan tertawa. Naya tidak tahu jika cewek dusun itu telah membawa percikan cinta yang diam-diam mulai berkobar dan bisa menghanguskan seluruh hatinya. Kok malah ketawa? Naya melengos. Diam-diam Naya juga menikmati tawa Adam yang begitu renyah. Tawa Adam berhenti. Wajah itu berubah serius. Aku tidak risih sama sekali, Nay. Bahkan aku ingin kenal kamu, kalau kamu tidak keberatan. Apa maksud Adam? Nay, aku bukan tipe orang yang suka bertele-tele. Aku serius ingin mengenalmu. Sangat ingin bahkan. Naya menunduk seperti berusaha memahami arah pembicaraan. Nay, panggil Adam lembut. Aku belum yakin bagaimana kita nanti, tapi boleh nggak aku minta sesuatu?
Naya tidak pernah tahu jika bertemu dengan Adam justru semakin membuat detak jantungnya tidak normal, seperti sekarang. Pria itu sedang menggantung pertanyaannya. Ia meminta apa? Apa itu? Tangan Naya berkeringat di cuaca yang sebenarnya sedang dingin karena hujan mulai turun. Kamu bersedia nggak untuk dekat dengan pria seperti aku? Cacat, dan Adam sengaja menggantung ucapannya. Naya yang diberondong pertanyaan seperti itu pastilah bingung. Naya belum pernah dekat dengan laki-laki lain. Selain 3 lelaki yang terikat darah, sekali dekat meresahkan. Aku tahu kamu ragu. Aku tahu tidak mudah untuk hidup bersama orang yang kondisinya seperti ini. Di sisi lain, aku juga belum yakin dengan perasaanku. Tapi kamu mau nggak mencoba untuk menjalaninya bersama? Naya masih tidak mengeluarkan suaranya. Dia terlalu bingung dan kaget tentunya. Melihat Naya yang terpaku, ada menepuk jidat hingga suaranya menarik perhatian Naya. Aku terlalu cepat barangkali. Lupain aja. Naya refleks mengelus kening Adam, hal yang membuat Adam shock karena tubuh Naya condong ke arahnya yang bahkan wajah Adam menyentuh dada Naya. Luka lama terpaksa muncul di permukaan. Detak jantung seirama seperti ini dulu pernah ada merasakan. Kedekatan, kemesraan, bahkan keintiman pernah Adam nikmati, tetapi itu semua menghilang bersama hilangnya kekuatan kakinya. Air mata Adam mengalir tanpa bisa dicegah. Naya yang sedang menghadap ke arahnya gantian bingung. Buru-buru Adam menghapus air matanya dan hendak pergi, tetapi Naya memanggilnya. Mas Adam marah, tanya Naya. Adam menggeleng tanpa mau menoleh ke belakang. Lupakan pertanyaanku tadi, Naya. Aku sedang ngelantur. Kenapa? Seperti yang pernah kakakmu katakan, lebih baik mencari pasangan yang tidak ribet dan cacat. Siapa saya yang bisa memilih jodoh saya? Jika memang takdir membawa saya ke Palangkaraya ini karena menjemput jodoh, saya bisa apa? Mas Adam sibuk memikirkan kondisi Mas Adam yang kurang normal. Sementara saya juga memiliki tanggung jawab kepada kedua orang tua saya. Jika saya mau menjalin hubungan lebih serius dengan Mas Adam, Mas harus tahu, saya bukan milik pasangan saya seutuhnya. Menikah dengan Naya ada syaratnya. Salah satunya menerima keberadaan orang tua Naya dan menganggap mereka seperti orang tua sendiri. Siapa yang lebih membawa beban? Ada memutar kursi rodanya. Orang macam apa yang sedang mengajaknya bicara? Sungguh menjungkir balikan hatinya. Duh, menggemaskan sekali. Andai Adam tidak ingat jika mereka masih dalam tahap pendekatan, pasti Adam sudah cubit kedua pipi mulus yang basah dengan air mata itu. Adam berdesah, baru bertemu sebentar dia sudah membuat Naya menangis. Naya, maaf. Naya mengangguk. Aku kalau sedang bokek memang nyebelin, ujar Adam nyengir. Naya juga belum gajian, belum bisa hutangin Mas Adam. Adam tertawa, moodnya langsung membaik. Hah, Naya? Aku haus, keluh Adam. Ada kopi saset di pavilion, Mas Adam mau saya buatkan. Boleh, rasa mocha atau susu? Tanya Naya. Terserah, asal jangan rasa yang pernah ada. Naya dan Adam beriringan masuk ke dalam pavilion yang ditempati Naya. Naya terus memperhatikan Adam yang bergerak gesit dan cepat. Kursi roda yang digunakan ternyata berbeda seperti yang pernah Naya lihat di rumah sakit. Bentuknya lebih ringkas dan sangat pas digunakan oleh Adam. Naya tidak tahu jika Adam sedari tadi juga terus memperhatikannya diam-diam. Adam selalu melihat reaksi Naya. Reaksinya tidak seperti orang lain yang tampak aneh atau menatapnya dengan tatapan kasihan. Naya tidak begitu. Yang ada, Naya justru terlihat ramah dan memperlakukan dirinya seperti orang normal. Meskipun baru kenal, jalan berdua bahkan baru 2 kali ini, tapi Adam bingung kenapa dia bisa membahas hubungan sampai seperti tadi sama Naya. Lebih bingung lagi, Adam juga tidak mau jika Naya menolaknya. Ada keinginan dan keraguan yang hadir bersamaan. Mau diberi nama apapun, tetap saja ada hubungan di antara mereka. Kini Naya adalah pekerjanya. Berpatokan dengan itu saja, hati Adam sudah sangat berbunga. Perasaan di tubuh itu juga sama sekali bukan perasaan layaknya seorang teman. Naya memiliki tempat spesial di hati Adam. Maaf Mas Adam, Naya tinggal sebentar buatkan kopi.
Lamunan Adam buyar saat Naya izin ke belakang. Adam menyadarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Naya termasuk gadis yang rapi, pavilion yang ditempatinya sangat bersih. Meskipun tidak ada barang-barang yang tampak mencolok. Adam melihat di karpet hijau sudut ruangan ada seperangkat alat sholat dan meja untuk mengaji. Naya, benar-benar gadis soleha. Ini Mas Adam kopinya. Naya meletakkan secangkir kopi di hadapan Adam. Ini beneran bukan rasa yang pernah ada kan, Nay? Tanya Adam. Naya mengangguk dan tersenyum. Lagi-lagi senyum mempesona itu. Jantung Adam langsung riuh. Kesenangan itu tidak berlangsung lama. Telepon Naya berdering, Tanti menghubungi. Naya terdiam dengan mulut yang terasa kering. Cobaan apa lagi yang ada di depan mata? Naya, panggil lembut Adam. Adam seolah mengerti keadaan Naya. Naya, panggil Adam sekali lagi. Untuk beberapa detik Adam tidak tahu ingin berucap apa. Kelihatannya Naya juga begitu. Mungkin karena Adam melihat Naya menangis tiba-tiba, refleks dia simpati. Kalimat Naya terputus dan matanya terlihat gelisah. Aku mau jadi pendengar yang baik. Aku justru senang ada seseorang yang mempercayai orang cacat sepertiku. Kata-kata itu rupanya menyentuh hati Naya. Kegelisahan itu mulai memudar. Ada menggenggam tangan Naya, meraih ponsel itu untuk diaktifkan pengeras suaranya. Bapak sakit, kamu bahkan tidak memberitahuku. Kamu tiba-tiba ke Kalimantan sendirian. Kamu pikir masmu ini gak khawatir? Pulang Naya, Mas janji akan cukupi kebutuhan kalian. Ternyata itu suara Wahid. Aku terikat kontrak, Mas. Aku tidak mau istrimu akan mengungkit apa yang pernah dia berikan kepada ibu dan bapak. Maka jangan pedulikan kami seperti biasanya. Terdengar Wahid menghela nafas. Kamu bicara dengan bapak saja. Naya bisa mendengar kegaduhan kecil di sana sebelum suara Pak Subhan terdengar lirih. Dok. Mendengar suara bapaknya, Naya menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba berlomba minta turun. Naya menangis. Aku tidak tahu apa-apa tentang kamu, Naya. Aku tidak tahu apa kamu siap melangkah bersamaku atau justru melarikan diri suatu saat nanti. Adam bergumam dalam hati. Masa jagung baru disemai sudah ingin dituai? Yang terjadi benih itu akan tercabut dan mati. Adam merasa dadanya berdenyut. Akankah Naya kembali ke Jogja? Adam mengepalkan tangannya. Ini bukan soal kelumpuhan. Pakai kursi roda atau enggak, dia harus tetap punya harga diri sebagai laki-laki. Kalau Naya harus pulang, setelah ini dia yang harus mengejar, memastikan Naya layak atau tidak diperjuangkan. Adam perang batin sendiri, sementara Naya sibuk menahan isakan tangisnya. Menit demi menit berlalu, detik suara jam dinding menyertai detak jantung Adam yang gelisah. Masalahnya, Adam sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa. Jadi walaupun pakai pengeras suara, Adam tetap tidak tahu artinya. Adam menoleh pada Naya yang usai berteleponan. Adam mengulurkan tangannya dan disambut oleh Naya, hangat dan lembut. Adam menatap dalam-dalam manik Naya yang masih berair. Adam berdebar, bukan hanya karena bisa menggenggam tangan Naya, tetapi juga akibat sikap Naya yang aneh setelah berteleponan. Naya seperti memendam kesedihan. Adam meresapi hatinya. Dia ingin tahu sejauh apa dia bisa menjaga dan membahagiakan Naya. Mengingat kondisinya, Adam melihat kakinya yang layu membuatnya kembali merasa tidak percaya diri. Gak mau berbagi beban, tanya Adam akhirnya. Pertahanan air mata Naya jebol sudah. Ia sesenggukan tak tertolong. Adam mengelus tangannya dan menggenggam semakin erat. Naya mulai bercerita, mengalirkan daya untuk menyalakan binar cemerlang di mata Adam. Biarpun dia duduk di kursi roda, Adam tak kesulitan melakukan apapun. Dia punya uang untuk mempermudah urusannya. Adam bukan pria lemah, hati cengeng Adam menguat dengan sendirinya. Bukan dengan sendirinya, tetapi dorongan kuat untuk melindungi wanita yang disukainya. Begitu membawa keajaiban. Adam merasa mampu melindungi Naya, bisa menjadi kayak lelaki lain yang normal di luar sana. Hanya caranya saja yang berbeda. Jika perihal menjaga dan menghidupi keluarga kelak, dia jelas sanggup. Naya, hanya dengan bersamamu saja, hati pria lemah menjadi tangguh. Adam bertekad lebih baik mencoba dan gagal daripada mundur sebelum segalanya dimulai. Lagian, Adam sudah terlalu nyaman dengan Naya.
Bahkan belum apa-apa saja dia sudah berpikir ingin mengklaim Naya sebagai miliknya. Arus hidup itu kerap menyimpan kejutan. Dan bagi Adam sendiri, kejutan terbesarnya adalah kehadiran Naya yang secara tiba-tiba memompa semangatnya untuk melanjutkan segalanya. Karena semangat yang menggebu itu membuat Adam tanpa sadar menarik tangan Naya terlalu kuat, membuat Naya terseret ke arahnya. Tanpa dikomando, Adam melingkarkan lengannya di pinggang Naya membawa kepala Naya di atas bahunya. Adam sudah sering menyaksikan seorang wanita menangis sesenggukan, tetapi dia merasa biasa saja, malah seringkali membuat Adam risih dengan itu. Tetapi melihat Naya menangis, Adam malah ingin ikut menangis. Mungkin Adam pikir air mata Naya berbeda, atau justru wanita yang menangis itulah yang istimewa. Kamu bisa kembali ke Jogja, Naya. Aku yang akan mengurus kontrak kerjamu pada Pak Benny. Ucap Adam pada Naya yang masih bersandar pada pundaknya. Sudahlah, itu bukan masalah besar. Adam tersenyum sambil terus mengelus tangan Naya dengan lembut. Diam-diam Naya menikmati kegiatan itu. Kalimantan, Jogja, jauh Mas Adam. Kalau soal kontrak sama Pak Benny, Naya bisa izin sebentar. Masalahnya untuk pulang Naya tidak punya uang. Naya tidak mau pakai uang Mas Wahid, mau pinjam sama Mas Adam juga lagi bokek. Tawa Adam pecah. Ia terbahak-bahak sampai tubuh bagian atasnya terguncang di atas kursi roda. Dia lupa jika dia sedang berperan sebagai sopir. Sekarang rasanya senjatanya menjebak dirinya sendiri. Pagi yang sudah hampir siang, saat itulah Adam mengajak Naya menemui Benny. Benny dibuat gelagapan karena sandiwara yang harus ia mainkan tanpa persiapan. Meski kaku, tetapi bersyukurlah. Dia bisa bersikap seperti selayaknya bos yang baik. Saya minta maaf, Pak. Naya menunduk lesu. Naya sudah diizinkan pulang oleh Benny dan juga segalanya akan diurus oleh lelaki itu. Meski para kakaknya sudah membuatnya sakit hati, Naya dengan lapang hati akan memaafkan mereka jika mereka semua benar-benar bertaubat dan ingin berubah. Memang itu keinginan terbesarnya, agar keluarganya kembali utuh seperti dulu. Meskipun mereka kini sudah memiliki kehidupan masing-masing, tetapi Naya harap mereka punya waktu untuk kedua orang tuanya. Menjalin silaturahmi antar saudara dengan baik dan akur. Keluar dari kamar Adam yang kini sedang ditempati oleh Benny, Naya mengucapkan terima kasih pada Adam yang mau membantunya. Seperti Adam yang tulus mengizinkan Naya pulang meski cintanya baru bersemi. Setulus itu pula Naya mengucapkan terima kasih padanya. Mas, Mama minta uang bulanannya ditambahin. Kata Mama kebutuhan sekarang pada naik. Wahid yang baru masuk rumah langsung disambut oleh permintaan istrinya. Mas, kamu kok diam saja? Tanya Ines yang merasa dicuekin. Wahid melonggarkan dasinya dan berjalan menuju kulkas untuk segera minum. Mama juga maunya mulai minggu depan uang bulanannya dikirim sebelum tanggal 5. Karena Mas gak ada, tadi aku iyain aja. Kasian juga Papa dan Mama kalau belanjanya telat. Ujar Ines, ikut melangkah mengikuti Wahid. Aku juga butuh tempat tidur baru, Mas. Aku gak nyaman tidur di tempat tidur kita yang lama. Anak kamu maunya spring bed baru. Gelas yang sudah kosong Wahid letakkan dengan keras. Pria itu menatap sekilas istrinya yang sempat kaget. Bersambung.